Aku juga menekankan tidak ada sedikit pun perasaan suka bahkan sayang sebagai pasangan ke Willy. Aku berusaha untuk cari cara dengan live ini, moga-moga WS terketuk hatinya untuk mempertemukan aku dengan VM. Dia call aku, dia bilang, aku happy banget, omset aku naik 1 miliar tiap hari gitu. Siapa aja, kamu aku filmnya, mumpung lagi hot, marah, kalau bisa filmnya lanjut aja tuh. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas ya guys tentang bagaimana lanjutan dari video ini. Kita bakal bahas tentang bagaimana permintaan maaf dari Livi dan juga Mami Louis kepada Filmy, dan kita juga bakal bahas nih tentang bagaimana Willy Salim yang akhirnya mengubah display picture-nya atau profile picture-nya. Untuk pertama mungkin kita bisa lihat dulu ya bagaimana tindakan yang diambil oleh Willy Salim usai kejadian tersebut. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, drama ini tuh berawal dari Willy yang lagi pause hingga pada akhirnya berujung ke pembahasan yang bersifat benar-benar pribadi banget sih. Adapun untuk Willy Salim setelah kejadian tersebut ya, dia itu terlihat melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah dia itu nge-give Filmy dengan 20 pause sekaligus. Dan gak cuma pause doang sih yang dikasih, tapi ada juga sih beberapa gameplay yang dikasih. Aku sempat nonton juga live-nya. Dan guys, berikut adalah bagaimana cuplikannya ketika Willy nge-give Filmy. Willy Salim kasih Hayang 20 pause. Aku cuma bilang dia ini kesempatan, karena kan semua orang butuh kesempatan. Nanti kalau misalnya dia ulang, ubur-ubur ikan paus. Akhirnya dapat paus juga. Aku mau 10. Cepetan. 15. Banyak banget ya. Dapat paus. Aku mau 15 paus. Wow. Aku bosan sama paus minta singa. Nggak bercanda ya sayang. Aku malu, anjay, apalagi sih? Kayaknya kamu mau nikah ya? Jawab dong. Wow, gak main-main sampai 20 paus katanya guys. By the way, satu paus kalau dijadiin rupiah berapa ya? Ada yang tahu? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, nggak cuma itu saja nih guys. Dalam video yang lain, Willy juga mengatakan akan ke rumah Ci Filmy untuk menghibur dan juga meminta maaf. Dia lantas mengatakan dirinya merasa seperti bersalah. Lebih lanjut, dia menjelaskan jika berada di posisi Filmy, dia juga akan merasa sedih nih guys. Dalam video yang dibagikan, dia terlihat memberikan hadiah-hadiah seperti boneka dan ada juga buket. Dan yang paling penting adalah masalah DP atau display picture atau foto profilnya guys. Jadi seperti yang dikatakan nih oleh LV sebelumnya, DP atau foto profilnya Willy di-tag oleh dia nih guys, dan itu nggak diganti-ganti. Dan mengenai masalah DP ini, Filmy menceritakan bahwa pacarnya sudah memberitahukan hal itu kepadanya dan dia nggak apa-apa kok. Hanya saja dia itu bertanya-tanya kenapa LV mengatakan hal itu di live tersebut. Apa sih motifnya? Dan pada akhirnya banyak netizen nih yang lantas berbondong-bondong gitu komen di akunnya Willy. Ayo dong Bang Will ganti PP-nya. Ayo dong Bang Will ganti foto profilnya, ganti DP-nya. Dan pada akhirnya foto profilnya sudah diganti nih teman-teman. Dalam salah satu video, Willy Salim mengatakan seperti ini. Will mau ganti PP, apa Ci Filmy ganti cowok? Oke, untuk pemilik akun ini, Tiara namanya. Tolong bales chat aku sekarang juga. Soalnya aku mau ngirimin kamu handphone baru. Jujur setelah kejadian yang lagi viral ini, aku tuh merasa seneng banget, happy banget, bahagia banget. Ternyata banyak banget orang yang peduli sama pacar aku Filmy. Pas aku lagi bacain tulisan, ketikan ya semuanya, rasanya itu ya kalian gak mau Ci Filmy kenapa-napa, gak mau dia sakit hati. Wah bener-bener aku mau ucapin makasih banyak. Walaupun beberapa kalimatnya itu menyakitkan, sakit hati dibaca gitu loh. Kayak ini nih contohnya, Filmy ganti cowok please. Ci pikir-pikir lagi please, seumur hidup itu lama. Aku like nggak capek. Emot love. Kak Filmy cari cowok baru, udah follow. Hey Cici, cari cowok lagi nggak? Nggak mau tahu ya. Kalau masalah foto profil, jujur nih ya, aku nggak inget siapa yang fotoin, kapan fotonya, di mana tempatnya. Bahkan kayaknya semenjak aku main sosial media itu nggak pernah ganti. Biar nggak salah paham nih ya, aku aja nggak inget kapan terakhir kali aku ketemu dia. Udah lama banget.
nggak komunikasi kontekan sama dia lebih dari setahun 2 tahun yang lalu. Ayo sekarang kita ganti foto profil ya. Kalian semua yang nonton boleh ya bantuin aku pilihin. Jadi foto pertama ini waktu aku diundang ke luar negeri, lumayan keren lah ya, asik. Selanjutnya ini yang kedua, barusan aja aku foto kemarin malam ini, dadakan juga. Selanjutnya ini yang ketiga, waktu itu langitnya lagi bagus banget, terus aku ambil kamera aku foto. Lucu ya yang ini. Selanjutnya ini yang keempat, aku lagi di luar negeri, tiba-tiba turun salju, terus lucu, rambut aku jadi kayak genangan salju. Selanjutnya ini waktu aku menang penghargaan TikTok Creator of the Year. Asik. Terakhir ini waktu aku kostum jadi raja. Lucu juga nih. Bagus. Ayo bantu pilihin, aku mau ganti secepatnya nih. Sekarang juga. Anyway, yang bertanya yang dipilih akhirnya yang mana? Yang nomor 1 teman-teman, pilihan pertama. Well, dari video tadi kita dapat menyimpulkan ya guys, dia itu mengatakan bahwa untuk foto tersebut atau DP-nya nih yang diganti-ganti, dia mengatakan kayak lupa gitu loh, siapa yang ngambil, kapan diambil, dan ia juga mengatakan bahwa udah lama nih nggak berkomunikasi dengan yang bersangkutan, kira-kira 1-2 tahunan gitu guys. Di sisi lain, untuk Livy itu kembali lagi nih guys, ngebuat postingan perminta maaf setelah sebelumnya ngebuat story untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Dalam postingan perminta maaf yang kedua ini, Livy menuliskan, sekali lagi aku mau minta maaf sama Willy dan juga Vilme tentang apa live di Mami Louise. Aku tahu kata-kata seperti itu nggak pantas untuk diucapkan, biarpun udah kenal cukup lama with the both of them. Aku sadar kata-kata ini bisa menimbulkan banyak kontroversi dan menyakiti hati Vilme juga. To the netizen, semoga kalian bisa memaafkan aku dan ini bisa menjadi pelajaran supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Once again, I'm sorry. Aku secara personal reach out to the parties involved to apologize via message. Atau dia itu kayak mencoba untuk menghubungi gitu secara pribadi untuk meminta maaf guys. Tapi aku mau klarifikasi that aku nggak pernah ngedate or pergi berdua with Willy. Pasti selalu ada kamera tim atau our mutual friends. Aku juga menekankan tidak ada sedikit pun perasaan suka bahkan sayang sebagai pasangan ke Willy. Untuk konfirmasi, and Vilme knows this based on our past conversation juga, there was never any romantic feelings between us at all. Intinya dia menegaskan bahwa nggak ada perasaan romantis gitu loh sama Willy. Semoga Vilme, Willy, dan seluruh netizen bisa memaafkan hal ini. Sekali lagi, aku minta maaf. Semoga kalian semua bisa menerima permintaan maaf aku. Please know I am still learning too. Aku juga masih belajar to become a better person and to use my platform in the best way possible untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menggunakan platform dengan cara sebaik mungkin. Terima kasih buat semuanya yang sudah kasih pelajaran ini. Alright, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dan juga klarifikasi dari Livy. Intinya adalah dia itu minta maaf atas apa yang dia katakan. Dia juga sadar bahwa hal itu emang benar-benar gak pantas banget untuk dikatakan ketika live tersebut. Terus yang kedua, dia juga menegaskan gak ada perasaan secara romantis kepada Willy. Selain Livy, ada juga nih Mami Louise yang kembali lagi ngebuat video permintaan maaf dan juga klarifikasi. Untuk yang mau nonton pun nanti bisa langsung ke akunnya Mami Louise ya guys. Di sini tuh kita bakal bahas tentang poin-poinnya gitu loh. Intinya aku rangkum lah gitu. Tapi ada beberapa bagian yang menurut aku harus sertakan videonya karena aku takut nanti salah penyampaian. Oke. Nah, di awal video Mami Louise itu menyampaikan permintaan maaf kepada WS dan juga VM. Di mana Mami Louise mengajak WS dan juga VM itu untuk live bersama dengan Livy. Seperti yang dikatakan oleh Mami Louise, ajakan ini ngebuat VM merasa dirugikan dan makin kecewa dengannya dan ia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum itu ya, dia menegaskan bahwa di sini gak ada untuk ngebuat dirinya menjadi benar atau apapun itu. Ia menyadari bahwa posisinya dalam masalah ini itu salah banget. Dalam kata lain kayak nggak mencoba untuk mencari pembenaran lah guys. Dan dia sadar gitu bahwa dia di sini salah. Itu Mami Louise lantas menceritakan bahwa pada saat tanggal 30 Januari 2024, mungkin maksudnya 2025 kali ya guys, ia tuh sempat live nih bersama dengan WS. Dan Mami Louise juga udah sempat mention kepada PM kalau dirinya bakal ada live dengan Livy di tanggal 2 Februari 2025. Lalu dia pun menampilkan cuplikan video yang videonya seperti ini guys. Apa nggak diajak? Bener ya, 2 Februari ada Livy loh. Livy Renata. Iya. Wah, ada Livy. Kamu mau datang nggak? Bang Livy. Orang? Iya, Bang Livy. Ya. Untuk VM untuk bareng gitu loh. Di sini posisinya kalau kalian bisa lihat di video ini,
Mami bener-bener nggak tahu. Masalah Livi, VM, WS tuh Mami bener-bener pure nggak tahu. Alright, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya nih guys. Mami Louise lantas menambahkan bahwa jika kalau kalian lihat video tersebut, dia benar-benar nggak tahu tentang masalah Livi, VM, dan juga WS. Jadi kayak benar-benar pure nggak tahu. Dia juga nggak ngikutin dan nggak ngerti. Dan kalaupun dia ngerti atau tahu nih, dia nggak bakal ngajak dan mungkin akan lebih berhati-hati. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dirinya, dia nggak tahu apa-apa untuk soal tersebut dan dia pun meminta maaf. Kemudian dia juga menjelaskan tentang bagaimana soal VM yang udah nge-warning dirinya sebelum live. Dan untuk hal tersebut kita bisa dengerin langsung bagaimana penjelasan dari Mami Louise. VM, WS tuh Mami bener-bener pure nggak tahu. Aku nggak ngikutin. Bener-bener pure aku nggak ngerti. Kalaupun aku ngerti, aku nggak bakalan ngajak dan mungkin aku akan lebih berhati-hati. Dan ini satu sih kesalahan Mami. Mami nggak tahu apa-apa untuk soal ini. I'm so sorry. Jujur pada saat aku melakukan klarifikasi ini, aku tuh juga sebenarnya karena aku ngerasa aku tuh salah untuk beberapa hal. Seperti VM bilang kalau VM itu udah warning Mami sebelum live. Jadi yang di warning ini by chat di tanggal 2 Februari 2024 dan itu tuh di jam 12.54. Padahal Mami tuh live dengan Livi itu di jam 11:10 dan mulai di give pause itu di jam 11:10 lebih. Pause, nggak tahu deh pause ada berapa, beruang love, kalung. Di sini tuh Mami nggak tahu kalau VM itu chat Mami karena Mami kalau live itu selalu lihat kamera, lihat live gitu. Dan chatting ini masuk di jam 12.54, which is ini udah 1,5 jam lebih ya, dimana Mami udah live bersama dengan Livi. Jujur ya, selama aku kenal sama WS, selama mungkin kalau kenal bener kayak mungkin 2 tahunan kali ya, aku tuh nggak pernah di give, ya kan? Ya aku cukup shock, aku tuh di give. Dimana tuh pada saat hari tanggal itu tuh kan WS lagi live, tiba-tiba dia stop live menggunakan live account sendiri, dia nge-give pause. Jadi aku tuh kayak kaget, kok dia ngasih pause. Jadi di sanalah permulaan muncul, kayak aku penasaran what happened gitu loh sama Livi gitu. Apalagi Livi juga maksudnya mulai mention beberapa hal. Nah disinilah kesalahan Mami. Tapi di sini udah aku salah, mention dengar mau nikah ya gitu, kayak so tahu gitu, so pinter. Kan si WS itu nonton terus, aku tuh bingung ini ada apa sih gitu dengan Livi gitu, aku bingung gitu. Akhirnya ya karena terlalu beneran sih gue salah banget, gue sampai video call dia nggak bales kan. Terus si Livi nanya, rambutnya WS masih kayak dulu nggak sih, WS tuh rambutnya sekarang kayak gimana. Tiba-tiba dikirimin dong foto kayak gini, dikirimin foto WS. Gue makin bingung dong, kayak kok direspon gitu, maksudnya kasih tahu kalau ini rambut dia. Dan Livi bilang oh sama kayak dulu ya. Akhirnya baru aku bilang, lu kok diem aja, salting ya. Dia pakai emoticon ketawa gitu. Jadi aku bingung. Udah sampai di sini udah selesai. Dan akhirnya ini jam 12.42 loh. 12.42 loh sampai di sini. Akhirnya baru VM itu ada chat yang dia mention dari awal kalau aku tuh udah warning loh. Dia dari awal sebelum live ternyata nggak dipedulikan. Nah jadi kalau dilihat dari chat WS aku itu di 12.42 itu berakhir. Tapi VM tuh baru chat aku jam 12:50-an. Si VM kan send Mami bilang tolong jangan bawa-bawa nama aku di live, apalagi chat-chat WS yang salting-salting di live. Agak mengganggu aku, makasih karena aku nanti di post-post orang aku risih. Aku jawabnya nggak post, kok kamu tahu, kamu nonton live bareng yuk. Ini bener-bener membuktikan aku nggak konsen. Aku tuh tipenya lagi, dan itu aku balasnya masih dalam sesi live. Jadi aku tuh nggak konsen, maksudnya ini apa gitu. Jadi aku tuh bener, aku ini salah juga cara balas chatnya. Yang aku inget cuma ya sempet kayak kita kan udah pernah beberapa kali janjian untuk live bareng gitu. Jadi yang aku mention ya kapan kita live bareng, baru sampai akhirnya banyak setelah VM dia live sendiri, dia nangis, dia kecewa sama Mami baru sampai aku minta maaf kepada VM dan aku nanya kamu beneran nangis.
aku benar-benar minta maaf, aku nggak ngerti masalah kamu sama Livi, aku benar-benar minta maaf, walaupun itu nggak dibalas sama VM karena memang itu hak dia untuk membalas atau enggak. Nah jadi setelah aku tanya, kalau aku nanyain VM nggak dijawab-jawab, akhirnya aku bilang giliran kalau nanya-nanya yang lain mau gitu kan, aku jawabin. Terus dia bilang aman-aman aja, dia baik, nggak dendaman, cuma dibercandain aja palingan. Terus aku bilang dibercandain gimana, dia tuh kayak dendam. Maksudnya iya jelas kan, maksudnya di live itu dia sedih banget. Dan parodi itu bisa 100 kali guys. Ya, aku salah, bener aku salah banget. Oke. Terus di sini terus dijawab nggak dendam. Terus aku bilang kita live bareng aja kali ya, mau nggak, kan lagi hot berantem, mau nggak, yuk. Nah kenapa ini aku melakukan ini, karena yang tadi aku bilang bagaimana caranya biar aku bisa bertemu dengan VM. Nah di sini juga WS juga udah sempet kayak mau live sama aku. Aku sempet ngajak dia di tanggal 2 Februari dan dia bilang nggak bisa. Akhirnya aku ngajak lagi biar ya dia bisa live sama aku, karena di sini kan kadang kita mau saling live bareng-bareng support gitu kan. Masalah ayo kita live bareng yuk gitu. Nah serius Mi, nah serius mau nggak kita showcase kita bertiga aja, siapa aja. Terus dia WK ya nggak sih, coba lu tanya aja, suruh kok pas Valentine ada dekor cakep pas banget. Jadi maksud aku di sini tuh yaudah biar kita bisa ketemu di hari Valentine baikan. Ada aku dan Livi tuh aku minta maaf karena aku udah ngobrol sama Livi kalau kita bakal minta maaf seminta maafnya. Nggak tahu ya VM-nya gimana. Ya VM jual parfum, kamu jual produk kamu, aku jual aku. Menurut aku boleh kok. Ya kan di sini aku sempat bilang kalau ke WS kalau aku tuh kayak aku aman-aman aja gitu loh. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya aku enggak. Jadi aku tuh ngomong sama dia aman-aman aja kok, live-nya masih aman. Dan aku juga bilang aku akan send video perminta maaf. Nah pada saat malam ini yang aku cukup agak aneh sebenarnya. Sebenarnya dari sisi yang VM itu bilang jangan menggoreng, karena kan dia risih kan sebenarnya. Tapi why gitu, dia live terus dan maksudnya emang aku salah, aku udah minta maaf. Bahkan aku udah sempet kayak pakai chat, pakai account aku, tapi account aku tuh di mute gitu loh. Jadi chatting aku nggak keluar. Jadi pas aku udah minta maaf mungkin keluar langsung di mute. Jadi aku lihat di aplikasi account aku yang lain nggak keluar gitu loh. Jadi pada saat VM live yang bikin aku cukup shock, aku terima kalau aku dihujat. Aku terima sanksi sosialnya. Aku terima aku salah. Tapi di saat dia live, dia tuh kayak tanya kepada teman-teman follower dia, which is follower dia banyak banget yang nonton live dia. Sekitar 40.000 orang. Enaknya tuh, Mami kita apain ya? Oh kita jambak, dipraktekin jambak. Kita tendang. Ada lagi yang komen, siram air panas. Maksud aku ini loh, aku tuh sampai telepon WS kayak malam-malam, ini ada buktinya. Aku telepon WS di Senin 3 Februari 2024 di jam 22:07. Aku nanya, kamu lagi di mana? Kenapa? Telepon yuk, aku telepon sampai aku bilang, ini aku tuh udah bener-bener aku minta maaf sebesar-besarnya gitu loh. Tapi please boleh nggak jangan bawa-bawa menggiring opini ke sana. Aku takut nanti anak aku ada 5. Ya nanti kalau disiram air panas. Terus maksudnya aku yang salah gitu loh, jangan sampai bawa-bawa ke anak aku, karena di live aku tuh sampai dibawa-bawa ke anak aku. Ntar anak aku begini loh, ntar anak kamu bakal digini loh. Jadi kayak di sana tuh aku tuh sedih banget. Dan aku ngerasa aku tuh salah, aku minta maaf. Kemudian ya guys, Mamiluis itu mengatakan dirinya menghubungi WS, nanya bagaimana, lalu mengatakan kita stop aja yuk. Dia pun lantas bertanya atau sekaligus kayak meminta bantuan nih kepada WS agar dia itu bisa dipertemukan dengan VM untuk minta maaf secara langsung. Lalu WS menanyakan Mamiluis dan juga meminta Mamiluis untuk jangan dulu klarifikasi, takutnya nanti makin melebar. Karena menurut WS lebih baik mereka dipertemukan saja. Dan pada akhirnya Mamiluis menunggu momen tersebut, terus juga dihubungi dan sampai dia nelpon nih guys. Hingga pada akhirnya dia mengirim video tersebut dan juga mengatakan, ini aku post ya buat minta maaf ke PM. Namun sayang chat tersebut katanya nggak dibales.
Dan guys, kesimpulan dari video ini adalah Mami Louise itu seperti berharap ada nih yang menjembatani dirinya ke VM untuk meminta maaf. Dan dia juga berharap WS dapat melakukan hal tersebut. Mami Louise juga mengatakan gak tahu nih di mana alamat mereka. Dan seandainya tahu pun dia kayaknya gak mungkin sembarangan gitu untuk langsung ke rumah mereka. Karena menurutnya itu sangatlah gak sopan. Dirinya menegaskan ingin langsung minta maaf ke PM dan semoga bisa berbaikan dan bisa temenan lagi. Kalaupun gak bisa, ia mengatakan enggak apa-apa. Dia akan terima karena itu adalah sanksi sosial. Itu aku bener-bener gak dipeduliin sama WS. Dimana kan dia janji kayak mau jadi orang tengah kan, mau bantu gitu ibaratnya biar. Tapi di sini aku nggak nyalain WS karena memang aku pure salah, itu ceweknya, wajar dia ngebelain ceweknya. Di tanggal 9 Februari, ya kan, di sekitar jam 9 lewat, dia masuk lagi ke live aku si WS dan nge-gift lagi. Terus aku bilang ngapain kamu nge-gift lagi, nanti aku salah gitu loh. Dan aku lagi ngomongin soal angpau dapat duit. Di tempat aku pasti dapat duit karena banyak orang-orang yang komplain di tempat orang lain dapatnya kertas. Jadi aku hanya menjelaskan kalau di aku tuh bener-bener real duit. Aku nggak pernah bohongin orang. Sampai akhirnya WS juga chat aku, Mi jualan isi duit 50-100, gue buka COD, orang ambil bisa bahaya nggak? Terus dibalikin ke kurir nggak? Akhirnya di sini aku cuma ngejelasin sering, kadang suka ini bla 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 gitu kan. Maksudnya aku menjelaskan. Sampai akhirnya aku nanya by telepon, ini jadi gimana? Aku kalau nanya tentang VM nggak dibalas, tapi kalau kamu nanya tentang ini, kamu cepet gitu kan. Terus aku tuh cuma mikir, oke, mungkin aku harus cari sesuatu biar WS ini mau mempertemukan aku dengan VM gitu loh. Gara-gara lu nih misalnya, aku tuh nggak mau menyalahkan orang. Aku cuma menenangkan diri aku dengan pikir yang positif aja. Oh nggak apa-apa kok, aku dihujat nggak apa-apa kok, malah makin rame kok yang nonton aku, aman-aman aja kok. Yaudah deh, WS gimana kalau kita live bareng aja bisa nggak? Kan kebetulan nih, apalagi memang aku lihat dari WS sendiri ngomongin tentang ampau, ngomongin tentang live, ya kan? Ya aku cuma pikir dengan aku ngajak live, WS baru mau bersedia dan ada benefitnya. Aku bilang aku komisinya nggak ambil 1% aja nggak apa-apa deh, kamu jualan produk kamu. VM jualan produk dia, kita bareng-bareng ya. Nanti ada Livi-nya datang minta maaf langsung ke VM, aku juga minta maaf langsung ke VM di pada saat live itu. Jadi aku berusaha untuk cari cara dengan live ini, moga-moga WS terketuk hatinya untuk mempertemukan aku dengan VM. Itu doang, dan VM mau gitu loh. Tapi di ujung-ujungnya aku bilang, ya kan, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau, jangan deh, aku takut salah ngomong sama VM. Kamu coba lihat aja, entah aku salah lagi. Di sini aku tuh posisinya, aku berharap WS itu bisa jadi orang tengah. Maksudnya bisa bantu. Aku juga nggak mau berantem guys. Please, aku nggak mau cari sensasi, nggak mau. Maksud aku tuh aku mau ketemu untuk minta maaf karena hujatan itu gak selesai-selesai sampai hari ini. Semua orang minta Mami untuk ketemu dengan VM. Gimana caranya minta maaf langsung. Kalian capek gak sih FYP kalian tentang aku? Well, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Mami Louise ya teman-teman. By the way, untuk Filme sama Willy itu melakukan live ya guys, dan juga ngebahas tentang apa yang disampaikan oleh Mami Louise. Cuma ini doang, kan dia nyuruh. Malah Willy disuruh gift singa tapi dia nggak mau. Iya, guys. dia suruh aku gift ini, aku nggak mau, aku cuekin. Dia bilang singa dong, aku nggak mau, ngapain aku ikut-ikutin perintah kamu gitu. Oke, nih aku chat dia ya guys ya, terakhir kali nih, aku chat dia panjang, kalian bisa baca sendiri ya. Nih aku kasih lihat dia apa. Awalnya aku berusaha bantu kirain beneran ngerasa sedih, nggak mau ada masalah. Setelah semua obrolan, Filme juga sedih banget, nangis pas aku ajak ngobrol. Ini udah nggak ada simpatinya. Apalagi Mami bilang happy karena masalah ini. Omset penjualan naik di atas 1 miliar tiap hari. Dia call aku, dia bilang, aku happy banget, omset aku naik 1 miliar tiap hari gitu. Bahkan mau ngeduitin drama ini lebih panjang. Dia kan mau duitin. Tuh, aku juga dihujat parah. Boleh baca semua kolom komentarnya. Aku sama Filme dihujat sama semua orang. Dikatain hubungan aku cuma main-main, gak serius. Aku sebagai cowok, harga diri aku udah gak ada lagi ya. Hubunganku sama Filme kelihatan jelek banget. Padahal kita baik-baik aja dan mau rencana ke lebih serius. Nih, aku diam. Tapi Mami sebagai cewek seharusnya lebih tahu perasaan Filme. Karena aku kasih dia ruang untuk berbenah. Untuk
klarifikasi yang benar. Tapi dia klarifikasi, dia bohong, dia fitnah Filme, ngancem dia mau siram dia pakai air panas, ngancem dia siram apa? Aku nggak ngerti dia ngomong apa itu di live-nya. Gak usah dibahas, aku nggak ngerti. Yaudah. Terus aku nggak tega lihat Filme sedih-sedihan terus. Aku juga bakal speak up dan support dia. Ini masih pemanasan guys. Nanti aku bakal kasih Kalian mikir deh gini, kalau misalnya orang merasa bersalah, apakah dia akan tetap nge-live tiap hari? Jualan, Apakah dia senyum-senyum, bakal jualan, ketawa-ketawa, ketawa nge-live tiap hari? Atau dia bakal telepon Willy ngomong omset dia naik? Atau dia akan bilang, ayo lanjutin live selanjutnya, pura-pura drama lagi, filmnya marah-marah aja, nggak apa-apa. Dia nyuruh aku marah-marah di sosmed, maksudnya apa? Nih, aku sampai bilang berkali-kali ya, di otak dia tuh cuma duit. Aku bilang nih, filmnya tuh kesel beneran, dia tuh kesel beneran, filmnya kesel beneran, ya kan? Berarti susah ya, berarti di otak dia itu masih ada harapan kita nge-live gitu loh. Nih, berarti live bareng nggak mungkin bisa ya? Tuh, lihat deh. Terus dia bilang, aku cuma punya ide aja, siapa tahu naik bersama, brand kita juga naik bersama. Bayangin deh, di tengah huru-hara hubungan kita lagi diomong-omongin semua orang di Indonesia ya guys ya. Aku dikatain red flag, aku dikatain cowok nggak bertanggung jawab, dikatain nggak serius sama Filme, padahal kita udah ngerencanain panjang banget. Tapi bisa-bisanya di pikiran dia itu cuma duit dan duit. Aku belum lihat chat yang bagusan, baru tadi. Yang itu. Masih banyak. Berarti susah ya. Wow. Padahal kamu udah bilang aku sedih beneran, dia jawab berarti susah ya. Buat live bareng. Karena di pikiran dia, dengan adanya drama kayak gini, ini kan yang nonton rame nih guys, kalian lihat ya, nonton 100.000 orang. Di pikiran dia 100.000 orang ini bisa join ke live dia. Jadi nonton semuanya, penjualan dia meningkat gitu kan. Iya kan? Peluk Cifilme, udah Cifilmenya sedih. Nggak, aku udah nggak sedih lagi. Nih kok. muka dia udah merah kayak gini, artinya mau nangis guys. Enggak, gas on. Jangan nangis sayang. Enggak, kamu kan gituin aku kan. Dia bohong. Awalnya aku nggak mau speak up, aku tuh merasa sabar-sabar aja. Dan kita ngerasa awalnya kita masih ini ya, masih ada hubungan berteman lah. Kita nggak mau sampai bermusuhan. Maksudnya mungkin nanti kita bakal perang dingin. Tapi kalau ini lewat berapa tahun lagi mungkin kita udah bakal baikan. Aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata Nih, chatnya dan klarifikasinya. Dia bikin klarifikasi ya guys ya. Dia bikin klarifikasi, tapi semua chatnya tuh diblur-blurin. Intinya ada orang yang ingin menguntungkan masalah ini, masalah aku lagi sama Filme, ya kan lagi di tengah-tengah netizen mau digabungin dan tiba-tiba jualan biar dia dapat keuntungan yang besar gitu nih. Intinya ini kita live bareng viral kali ya. Mau nggak? Kan lagi hot. Aku pacar Filme ya. Diajak chat kayak gini, berantem, mau nggak? Yuk, gini nih, udah nggak dibalas nih, 4750 ya. Serius Mi, aku shock loh, serius. Nih, serius, mau nggak? Kita jualan live bertiga gitu ya. Siapa aja? Kamu, aku Filme, mumpung lagi hot, marah-marah. Kalau bisa Filme lanjut aja tuh. Kalau bisa kamu lanjut aja sayang. Jadi dia senang setiap kali Filme nge-live jualan marah-marah. Dan aku kasih tau mungkin ya, Filme tuh sedih guys. Jadi makanya dicurhat ke kalian. Tapi di pikiran dia, wah bagus nih, Filme makin naik, nama gue tambah naik, nama gue tambah naik gitu. Nah, ini bukan LV yang aku chat, jangan salah paham. Ini yang di chat itu Mami, tapi kita udah make sure ya. Apakah LV tahu tentang kejadian ini? Apakah LV tahu kita nge-live mau ngapain? Dan Mami jawab yang pura-pura drama, kasih lihat Will. Hah? Pokoknya dia bilang gue gara-gara Filme bukan turun malah naik. Ini yang pura-pura drama. Mana? Nih. Hah? Jadi semua pihak di sana tahu ya kita mau nge-live itu ngapain, kita mau nge-live. Tapi feeling aku nggak tahu si LV tahu atau enggak. Jangan-jangan sengaja dia ngomong kayak gini. Jangan-jangan dia ngomong ke LV gini. Ayo kita nge-live bareng, kita baik-baikan gitu. Yang nggak tahu dia bilang kerok kan nggak ada yang tahu. Nih, yang ini. Udah. Enggak ya. Semoga habis kejadian ini. Ini chat yang dia sensor ya, yang disensor nih. Gua gara-gara Filme bukan turun malah naik. Jadi yang aku tuh jujur ya, aku tuh benar-benar nggak mau ada masalah. Aku benar-benar netral. Awalnya aku netral, aku bilang sayang sabar aja nggak apa-apa. Aku juga telepon dia, ya tenang aja tenang. Aku nenangin kedua belah pihak. Aku dihujat nggak apa-apa, dibilangin cowok red flag, dibilangin cowok nggak tanggung jawab, dibilang nggak serius sama Filme.
filmnya aku diem aja, aku diem gitu kan. Aku dengan harapan semuanya tuh baik-baik aja. Tapi setelah makin lama kayaknya aku harus bela filmnya. Kalau nggak keterlaluan kita nggak bakal ngomong guys, sumpah. Kalau nggak keterlaluan kita nggak bakal. Pokoknya yang aku cewain ya guys ya. Kita tuh berdua, aku bilang ke filmnya gini. Sayang, chat ini parah banget loh. Kalau misalnya kesebar, orang-orang itu bakal ngelihat dia tuh buruk. Dia tuh nggak bisa jualan lagi, karirnya bisa hancur. Aku tuh nggak mau ngelakuin sampai orang terpojokan kayak gitu. Aku bilang ke dia kayak gitu berkali-kali. Nggak apa-apa, ini mah masalah seminggu 2 minggu bakal lewat kalau kita diemin. Tapi dia upload klarifikasi yang aku nggak suka. Pertama, dia berasumsi, dia bilang aku matiin live buat join live dia, ya kan? Dan aku tiba-tiba nge-give dia banyak-banyakan. Nggak ada, itu bohong, kebohongan pertama. Kenapa? Karena waktu aku join, aku cuma nge-give barang kecil-kecilan. Ya, terus dia panas-panasin, dia bilang, ayo dong, kalau Willy mah paus, kalau Willy mah singa. Aku tanya, aku lagi telepon sama Phil, aku give ya. Dia bilang ya terserah kamu. Ya namanya cewek kan. Waktu aku give, dia malah reaksinya malah makin dipanas-panasin sama dia gitu. Nah terus yang kedua aku kesel, kamu ya upload chatnya tapi disensor bagian yang jelek-jeleknya. Contohnya yang kamu sensor yang paling banyak, yang paling source-nya ada, kamu sensor gara-gara kasus ini kamu malah naik bukan turun. Itu kamu sensor loh. Aku ada bukti chatnya loh, kamu nggak boleh bohong loh nih ya. Pokoknya aku bilang kalau nggak berlebihan, tindakannya ini nggak berlebihan, aku sumpah nggak ada niat sama sekali kita berdua buat kasih lihat ke kalian seperti ini. Cuman karena dia duluan yang udah apa ya, kayak mencari kesalahan kita, dia nyari kesalahan Willy, dia cari kesalahan aku. Kayaknya aku berdoa semoga ini adalah live terakhir kita yang ngebahas tentang dia. Oh nggak mau bahas lagi? Karena kita bener-bener nggak mau bahas lagi, apalagi aku udah enough banget. Kayaknya aku kira kemarin aku cerita di podcast ngasih tahu kalau ada chat segala macam yang aku bahkan nggak mau kasih lihat kalian, itu udah bikin dia cukup buat oke, ini cukup ya, berarti mami harus stop sekarang gitu. Cuman ternyata dia tetap lanjutin. Awalnya aku kira dia chat aku panjang, dia bilang aku terima sanksi sosialnya, aku minta maaf, aku salah besar dan lain-lain. Tapi waktu aku nonton klarifikasinya, dia nyudutin aku, dia nyudutin filmnya, dia nyudutin LV. Terus ya gitulah. Banget, aku bener-bener sedih. Hubungan kita dijadiin objek buat dia nge-live. Dan gak ada rasa bersalah gitu loh guys. At least kalau ada rasa bersalah, minta maaf secara tulus, tanpa embel-embel. Ini tuh salah lu juga gitu. Biasanya kalau ada masalah kayak gini, kita nggak pernah sih, apalagi klarifikasi atau kayak begini gitu. Karena menurut aku masalah ya udah, netizen mau komen apa itu nggak apa-apa, karena tuh bakal lewat setelah beberapa lama. Cuman yang kali ini, kamu kenapa? Sedih. Yang kali ini kita harus memperjelas karena dia klarifikasi kemarin itu menyudutkan. Yuk, kita happy aja, kita matiin dulu live-nya ya. Dadah semuanya. Si filmnya jangan sedih-sedih lagi. Komen si filmnya jangan sedih-sedih lagi di video. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Cipilme dan juga Willy Salim melihat bagaimana klarifikasi dari Mami. Intinya adalah mereka itu seperti menegaskan kalau mau minta maaf secara tulus ya minta maaf saja gitu, tanpa menyudutkan atau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Itulah di sini maksud dari Filme ya guys, dan juga Willy Salim. Dan jujur maaf banget, di sini aku nggak bermaksud tuh bela Filme atau bagaimana ya. Tapi menurut aku meskipun untuk ML mungkin nggak tahu nih gitu apa masalah antara WS, PM atau LP, dan aku juga nggak pernah dengar sih ada masalah di antara mereka yang nggak seharusnya gitu. Beliau mengatakan hal seperti itu waktu lagi nge-live, apalagi seperti memancing-mancing nih ketika Willy nge-give pause. Menurut aku itu sih akar permasalahannya di sini. Dan guys, gimana nih pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kembame dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.
Anyway, so sorry banget ya guys, di akhir video ini aku izin ya untuk nge-spill produk hair care yang aku pakai. Sorry banget. By the way, produk hair care ini itu benar-benar cocok banget di kantong para pelajar dan juga kantong para mahasiswa. Karena ini tuh harganya murah banget. Apalagi kalau kalian beli satu paket, harga satu paketnya itu di sekitar 60 ribuan guys. Tapi ini aku nggak dapet kemarinnya paketan karena udah sold out. Jadi aku beli yang kepisah. Yang aku beli yang paling banyak itu adalah conditionernya. Ini tuh ukurannya 450 ml guys, by the way. Oh ya, aku lupa kasih tau merek ya. Mereknya itu adalah Putri. Ini benar-benar baru aja aku coba karena emang bener-bener banyak banget yang udah kasih rekomen gitu ya untuk coba Putri, dan akhirnya aku beli gitu, dan aku udah coba try out sendiri ke rambut aku ya. Ini kondisi rambut aku itu adalah nggak pakai apa-apa. Kemarin aku keramas, aku juga udah bawa olahraga, udah keringetan pasti ya, dan aku juga udah bawa tidur, dan seperti inilah guys bentukan rambut aku. Aku sengaja nggak apa-apain rambut aku, nggak pakai hair cream untuk nunjukin kepada kalian semua bagaimana efek dari produk yang aku pakai ini. Sejauh ini aku ngerasa enak-enak aja sih pakainya. Dia itu halus banget guys rambutnya. Review shampoo-nya dulu deh. Shampoo-nya itu dia busanya dikit banget guys. Waktu dipakai di kepala seger banget. Terus untuk conditionernya ya, dia itu bener-bener ngebuat rambut jadi halus guys. Apakah kelihatan berkilau? Tapi kalau kalian seandainya pengen rambut kalian kelihatan berkilau ya, aku saranin pakai santan sebelum keramas. Terus kalau untuk tonik, ini toniknya pas waktu dipakai di kepala itu bener-bener seger banget. Dan aplikatornya kalau kalian bisa lihat, dia bentukannya kecil gini, jadi mudah menjangkau akar rambut. Dan pada yang aku pakai ini adalah varian ginseng ekstrak ya guys, supaya rambut itu lebih kuat dan nggak mudah rontok. Yang mau beli nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Kalau ada yang paketan, beli aja langsung paketannya, lebih murah. Sekian aja ya guys, and bye bye.